Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Suci Suliani Melina Nabila dari kelas akuntansi syariah 1 NIM 221105030004. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Atribut fisik dan nilai dalam produk. Sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga atau bernilai bukan semata karena adanya berbagai atribut fisik dari produk tersebut, tetapi juga karena adanya value yang dipandang berharga oleh konsumen. Atribut fisik yang melekat pada suatu barang, misalnya bahan baku pembuatannya, kualitas keawetan barang tersebut, bentuk atau desain barang, dan lain-lain. Atribut fisik suatu barang pada esensinya menentukan peran fungsional dari barang tersebut dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Di sisi lain, nilai yang terkandung dalam suatu barang akan memberikan kepuasan psikis kepada konsumen dalam memanfaatkan barang tersebut. Nilai ini dapat bersumber dari citra atau merek barang tersebut, sejarah, reputasi, produsen, dan lain-lain. Dua barang yang memiliki atribut fisik sama belum tentu akan berharga sama di hadapan konsumen karena perbedaan nilai yang ada dalam barang tersebut. Misalnya, dua buah raket tenis yang memiliki spesifikasi teknis sama tetapi berharga berbeda karena mereknya berbeda. Raket tenis bermerek terkenal berharga lebih mahal dibandingkan yang tidak terkenal. Meskipun bahannya sama, desain modelnya sama, dan tentu saja fungsinya sama. Atribut fisik suatu barang pada dasarnya bersifat objektif, dapat diperbandingkan sama lainnya, tetapi nilai yang melekat pada suatu barang bernilai subjektif. Dalam pandangan ekonomi Islam, produk juga merupakan kombinasi dan atribut fisik dari nilai atau value. Konsep ekonomi Islam tentang atribut fisik suatu barang mungkin tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya, tetapi konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang ada nilai-nilai keislaman. Adanya nilai-nilai ini pada akhirnya akan berikan berkah pada suatu barang. Setiap barang atau jasa yang tidak mengandung berkah tidak bisa dianggap sebagai barang atau jasa yang memberikan maslahah, sebab berkah merupakan elemen penting dalam konsep maslahah. Begitu juga suatu barang atau jasa yang mengandung berkah yang banyak tidak bisa disamakan dengan barang lain yang mengandung berkah yang hanya sedikit. Yang kedua yakni input produksi dan berkah. Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input atau faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Secara mendasar, faktor produksi atau input ini secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu input manusia dan input non-manusia. Faktor produksi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional tidak berbeda. Secara umum, faktor produksi konvensional adalah faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi bahan baku, faktor produksi keahlian atau skill. Menurut Al-Maududi dan Abu Su'ud, faktor produksi dalam Islam yaitu amal atau kerja, tanah, modal. Berkah merupakan komponen penting dalam maslahah. Oleh karena itu, bagaimanapun dan seperti apapun pengklasifikasinya, berkah harus dimasukkan dalam input produksi. Memasukkan berkah sebagai input produksi adalah rasional, sebab berkah mempunyai andil atau nyata dalam membentuk output. Barang yang maslahahnya rendah akan dianggap sebagai barang yang bernilai rendah, demikian sebaliknya. Input produksi atau faktor produksi. Faktor dalam melakukan produksi, sumber daya alam, contohnya tanah, bahan baku. Sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kapital seperti modal, skill seperti kemampuan inovasi atau berwirausaha, teknologi atau mesin. Yang ketiga yaitu kemuliaan harkat manusia sebagai karakter produksi. Tujuan dari produksi yaitu untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Karakter penting dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan. Karakter ini membawa implikasi penting dalam teori produksi.
Contoh, memandang kedudukan manusia, khususnya tenaga kerja dengan kapital atau finansial kapital. Substitusi antara manusia atau tenaga kerja dengan kapital dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu substitusi yang bersifat alamiah atau natural substitution. Yang kedua yakni substitusi yang dipaksa atau forced substitution. Substitusi alamiah yaitu penggantian tenaga kerja dengan faktor produksi lain yang terjadi secara alami. Misalnya, ketika melakukan proses produksi secara manual, tenaga kerja yang dibutuhkan banyak di satu. Eksplorasi dan pembentukan konsep produksi. Eksplorasi nilai dan prinsip Islam dalam produksi. Nilai dan prinsip pokok produksi adalah amanah, profesional, dan prinsip kerja. Yang pertama, amanah. Amanah adalah salah satu nilai penting dalam Islam yang diturunkan dari nilai dasar khilafah yang harus dijunjung tinggi. Maksud amanah yang ini adalah penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan hidup manusia atau falah. Yang kedua yaitu profesionalisme. Setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku produksi yang profesional, yaitu memiliki profesionalitas dan kompetensi di bidangnya, dan segala sesuatu urusan harus dikerjakan dengan baik. Yang C yaitu pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi tenaga kerja sudah memenuhi standar minimum dalam melaksanakan produksi. Namun ia harus belajar terus untuk meningkatkan kemampuannya. Prinsip-prinsip produksi. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi yaitu 1. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang haram. 2. Dilarang melakukan penimbunan dalam segala bentuk barang. Yang ketiga yaitu dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.